Kalau ada yang tidak pas, nggih, mohon maaf, nanti akan kami diskualifikasi. Dan sekali lagi teman-teman, jika kalian terdiskualifikasi, itu artinya kalian wajib mengikuti remedi berbayar, nggih. Itu Ya, sayang Pak. sekali, dan kami tidak menginginkan hal tersebut. Nggih. Silakan, ada yang mau tanya lagi, Mbak Fatimah Mohon Zahra? izin tanya, Pak. Nggih. Mohon izin tanya, mohon maaf, saya kan tidak punya laptop, saya seringnya ngerental di rental komputer, di fotokopian itu nanti terlihat kayak karyawan kayak gitu gimana? Tapi saya juga tidak minta tolong untuk diajari. Saya tanya karyawan juga nggak tahu apa-apa gitu. Ya, terima kasih banyak Ibu atau Mbak ini, nggih, ngapunten sangat. Saya tahu ini mungkin akan memberatkan bagi beberapa mahasiswa, namun nanti waktunya masih ada beberapa hari. Itu kan hal yang biasanya seperti itu. Nah, nanti coba sharing dengan keluarga, dengan saudara yang bisa membantu jenengan untuk ujian. Karena begini, nggih, teman-teman semuanya, ujian ini terafiliasi oleh lembaga LKP English Stars Academy yang kami juga kita juga melaporkan ke Dinas Pendidikan. Jadi semua kalian yang mengikuti pelatihan ini tercatat di Dinas Pendidikan untuk mendapatkan sertifikat ujian SKPI Bahasa Inggris ini. Begitu. Diusahakan, nggih. Diusahakan monggo semaksimal yang harus bisa dilakukan. Memang harus, nggih. Sekali lagi ini memang tidak mudah, nggih, tapi monggo silakan bisa diusahakan agar nanti ujiannya bisa berjalan dengan lancar. Begitu? Adakah yang mau tanya lagi? Monggo, Ibu Fatimah Azhara mau tanya lagi? Atau seperti apa? Cukup? Ini Pak, kan kita ada beberapa yang dari pondok pesantren Pak. Nah, tempat online-nya kan itu cuma satu. Jadi kalau misalnya lagi ngerjain TOEFL terus di sebelahnya ada orang itu gimana Pak? Soalnya tempat online-nya tuh sempit juga, ruangannya sempit, orangnya banyak gitu Pak. Silakan diajukan saja, nggak apa-apa. Silakan ngelis. Jadi begini, nggih. Aturan ini adalah aturan baku. Kalau memang tidak bisa, silakan di list dulu saja, nggih. Silakan kalian list dulu, terus kemudian bisa komunikasikan ke Mas Hasim di administrasinya, nggih. Silakan, monggo. Tapi ini adalah hanya jika memang benar-benar tidak bisa, nggih. Hanya jika benar-benar tidak bisa. Untuk teman-teman yang bisa melakukan ini secara full, mohon untuk dilakukan agar pelaporan kami juga sempurna. Begitu, nggih. Sudah jelas, nggih? Mbak Fatimah Zahra, nggih? Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat dan karena waktunya juga sudah berlangsung mau setengah jam, saya ucapkan selamat belajar untuk teman-teman semuanya. Insya Allah yang mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir, semoga semuanya lulus dengan 1 kali ujian. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepenuhnya kami berikan waktunya kepada Ibu Tutor, Ibu Ayaza Fakih Lutfia. Monggo dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Hanif untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pelatihan TOEFL hari ini berjalan lancar, nggih. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menolong teman-teman semua nanti khususnya pada saat ujian dan tidak ada yang remedi seperti itu. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu.
Oke. Ya. Apakah sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah. Sudah. Ya, baik. Langsung saja kita mulai nggih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pelatihan TOEFL listening skill pada siang hari ini, siang menjelang sore. Ya, perkenalkan nama saya Ayaza Fakih Lutfia. Langsung saja saya mulai untuk slide yang berikutnya. Ya, baik teman-teman, sudah bisa terlihat ya, ini ya, screen-nya. Udah, Bu. Sudah. Sudah, ya oke. Informasi teman-teman semuanya yang harus teman-teman ketahui adalah pada listening on the paper test atau nanti ujian di listening TOEFL itu ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian listening. Yang pertama itu adalah short dialogues, yang kedua itu adalah long conversation, dan yang ketiga adalah talks. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan fokus bagaimana caranya bisa sukses menjawab di short dialogues-nya. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mulai mau ujian, persiapan ujian, nanti silahkan teman-teman ketika sudah membuka linknya, silahkan boleh bersiap-siap. Jangan lupa langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah tentunya berdoa terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa melihat dulu pilihan jawabannya, opsi jawabannya. Kenapa itu harus dilihat? Karena setidaknya kalau misal teman-teman sudah siap untuk melihat jawabannya, nanti bisa mengira-ira pertanyaan apa kira-kira yang akan keluar pada masing-masing nomor, seperti itu. Kemudian nanti jika audionya sudah diperdengarkan, teman-teman langsung fokus saja untuk mendengarkan audio yang sedang diputar. Ketika nanti teman-teman misal tertinggal pada satu percakapan, begitu ya, nanti langsung fokus saja, fokus kembali untuk mendengarkan percakapan selanjutnya, seperti itu. Jadi tidak perlu panik, langsung fokus saja. Ya, baik kita mulai untuk membahas trik ya dan tips bagaimana caranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di short dialogue terlebih dahulu. Baik teman-teman, jadi ada beberapa tips yang nanti akan saya share ke teman-teman semuanya. Di short dialogue itu sebetulnya nanti kita akan ada sekitar 16 tips ya. Semoga nanti waktunya bisa cukup. Soalnya nanti kita juga mau bahas latihan soal yang kemarin sudah teman-teman kerjakan. Bagaimana? Sulit atau tidak teman-teman kemarin latihannya? Lumayan di bagian listening. Lumayan. Bagian listening lumayan ya. Tapi sebenarnya teman-teman ya, bagian listening itu adalah bagian di mana teman-teman itu punya kesempatan benar lebih banyak daripada skill yang lain seperti itu. Ya, Kuncinya audionya bagaimana? cepet, Bu. Audionya cepat, iya. Padahal besok ketika ujian tidak bisa diulang ya. Jadi memang harus fokus seperti itu. Iya, kita langsung saja masuk ya di tips atau trik yang pertama itu teman-teman bisa fokus the last line. Nah, sebelum itu tadi saya bilang kita hari ini fokus ke short dialogues terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan short dialogues? Nah, short dialogues itu adalah percakapan yang terdiri dari 2 orang. 2 orang di sini biasanya itu laki-laki atau perempuan, begitu. Kemudian dilanjut dengan narator. Nah, narator ini itu isinya adalah pertanyaan. Ya, seperti yang ada di screen teman-teman semuanya, nggih. Di sini ada contoh, ada 2 percakapan yang dilakukan oleh man and woman, kemudian dilanjut dengan narator. Oke.
Fokus the last line. The last line itu maksudnya bagaimana? Nah, tadi di awal sudah saya katakan, jika nanti teman-teman sudah diperdengarkan audionya, teman-teman nanti miss ya di percakapan yang pertama atau tidak kedengaran atau masih bingung ini ngomong apa gitu, tidak apa-apa, langsung fokus saja. Langsung fokus untuk mendengarkan percakapan di orang yang kedua. Kenapa begitu? Nah, karena biasanya informasi jawabannya itu ada di pembicara yang kedua. Jelas teman-teman semuanya? Ya, Bu. Ya, coba kita putar audionya. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Ya, apakah terdengar audionya? Terlalu Terdengar tapi cepat. terlalu cepat ya. Besok ini polanya akan seperti ini, Mas. Jadi tidak bisa dilambatkan. Jadi memang teman-teman semua yang harus menyesuaikan ya. Ini tidak bisa dilambatkan. Jadi memang ayo teman-teman fokus semuanya. Saya coba ulang sekali lagi. Mungkin ini akan terlihat mudah karena di screen teman-teman itu sudah ada subtitlenya ya. Tapi besok ketika ujian itu tidak ada. Jadi teman-teman memang harus fokus mendengarkan ya. Temponya seperti itu ya, tidak bisa diperlambat itu. Jadi teman-teman harus mencoba kembali ya. Saya putar kembali ya. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Ya, oke. Yang saya tanyakan dulu teman-teman semuanya. Yang mana sih the last line itu dari percakapan yang sudah disediakan? Apakah yang man? Apakah yang woman? Woman. Ya, woman, betul. Last itu tadi adalah terakhir ya. Jadi percakapan pada orang yang terakhir sebelum narator. Nah, yang ditanyakan tadi apa? What does the woman mean? Apa sih yang dimaksud oleh perkataan si cewek itu? Begitu ya. Ya, jadi that's okay. That's okay. I can manage. They're empty. Nah, tadi si cewek ini tadi ditawarkan oleh si laki-lakinya apakah butuh bantuan gitu ya, karena dia sedang membawa box gitu. Kemudian si ceweknya ini bilang kalau that's okay, I can manage. Nah, apa sih ini I can manage? Kuncinya ada di I can manage. Teman-teman bisa melihat di situ I can manage itu maksudnya bagaimana ya. Coba kita dilihat di pilihan ganda yang A. Oke, the man should have offered his assistant earlier. Di man-nya itu harusnya menawarkannya itu lebih dulu gitu ya. Tidak ada kaitannya ya, padahal di sini si cewek bilang I can manage. Apa sih artinya I can manage? Nah, itu yang ditanyakan. Coba yang B, she doesn't need the man's help. Si perempuan tidak membutuhkan bantuan dari si laki-laki. Kemudian yang C, she didn't realize the boxes were empty. Si perempuannya itu tidak menyadari kalau boxnya itu kosong ya. Nah, ini tidak ada hubungannya ya. Yang ditanyakan adalah kata I can manage itu maksudnya apa gitu. Nah, kemudian yang D, she wants the man to move the boxes. Si ceweknya pengen si cowoknya mindahin boxesnya. Itu juga tidak ada kaitannya. Jadi kira-kira nomor 1 ini, trik yang pertama jawabannya yang mana? B. Yang B. Ya. Jadi memang sudah saya merah-merahkan ya di sini ya kata kuncinya. Ini adalah kata yang bisa membantu teman-teman semua untuk menjawab. Nah, kebetulan besok tidak ada subtitlenya. Jadi memang teman-teman pure harus mendengarkan audionya secara teliti. Seperti itu. Need a hand with those boxes? Ya, kita lanjut ke trik yang kedua. Ya, trik yang kedua adalah the same meaning or sinonim ya. Sinonim itu berarti persamaan kata atau lawan kata.
Sinonim Sinonim kata kata. ya. Persamaan Oh, persamaan. kata. Persamaan kata. Persamaan. Betul. Kalau lawan kata apa berarti teman-teman? Antonim. Antonim ya. Good ya. Maksudnya bagaimana sih ini ya? Maksudnya adalah, nah, jawaban yang tepat itu umumnya menggunakan kata yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Nah, ini. Ya, coba kita dengarkan dulu. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Yeah, why is Barbara feeling so happy? Yeah, she just started working in a real estate agency. Nah, started working. Nah, started working ini yang nanti akan kita cari ya jawaban yang sama, tetapi menggunakan kata yang berbeda. Ya, what does the man say about Barbara? Oke, kita lihat yang A. She always like her work. She always like her work. Tidak ya. Dan itu karena dia started working. Not like ya, but she started working. Oke, kemudian yang B. She began a new job. Dia memulai pekerjaan baru. Kemudian yang C. She just bought some real estate. Dia baru saja membeli. Tidak ya, dia tidak membeli kok. Dia started working ya, tidak ada kata membeli di situ. Nah, kemudian yang D, she bought a real estate agency. Dia juga membeli lagi ya, tidak ada gitu ya. Yang kita tanyakan adalah started working. So, sinonimnya kira-kira ada di pilihan jawaban yang mana? Yang B. Yang B, Memulai kerjaan baik. baru. Betul. Kalau sinonimnya started di pilihan ganda yang B itu yang mana, Mas? Hah? Apa ya? Started, adakah yang tahu? Di sini mudah untuk menjawab karena sudah saya merahkan ya. Ya. Started itu memulai. Memulai. Berarti yang mana? Kira-kira yang di B. Yang mana? Baru memulai ya. Harus Iya. yang new. New or began? Ya. Iya. Began itu memulai. Began and started itu artinya sama ya. Memulai apa? Nah, ini disebutkan new job. Memulai pekerjaan baru seperti itu. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, Bu. Kita lanjut dulu. Trik yang ketiga. Belum pusing ya, ini baru yang ketiga ya. Ya belum sih. Cuman Belum. listening itu pasti susah. Iya, memang butuh praktis sih Mas, lebih tepatnya. Karena kalau misalnya tidak butuh ya agak butuh effort yang lebih sih. Karena memang ya begitulah ya. Harus sering-sering dengerin bahasa Inggris begitu. Sebenarnya belajar itu tidak harus dari buku, tidak harus dari apa. Dengerin musik aja itu udah salah satu kita belajar kok. Dengerin musik, lagu yang berbahasa Inggris itu salah satunya kita sudah mulai belajar. Karena nanti kalau misalnya teman-teman terbiasa mendengarkan hal-hal atau apapun itu informasi terkait bahasa Inggris, maka nanti sense-nya itu akan terbentuk begitu. Jadi akan terbiasa dan agak ringan gitu ketika mendengarkan audio berbahasa Inggris gitu. Nggak apa-apa teman-teman ya, semangat saja, semangat. Yang penting apapun arahannya dari Mr. Hanif atau dari Bu Siva, silakan nanti diikuti saja. Itu adalah bagian dari usaha, nggih. Nanti kalau misalnya ada arahan tidak diikuti, ya nanti ada konsekuensinya tersendiri. Ya, baik, kita lanjut ya. Tips yang ketiga itu adalah avoid similar sound. Avoid similar sound. Avoid itu adalah menghindari, ya. Similar itu sama, sound itu bunyi. Nah, jadi teman-teman, ada trik yang ketiga. Teman-teman harus menghindari bunyi yang sama untuk menjawab. Nah, ini biasanya sering kita gunakan untuk menjawab soal pada listening. Karena, maaf ya, tidak tahu artinya. Nah, kemudian, ini yang masih unmute siapa ya?
Yang masih Why unmute mohon couldn't untuk Mark come with us? He was searching for a new Ya itu Bu, untuk di-mute dulu di-mute Bu. dulu. Ya, coba ya. Itu adalah bahasa internet sendiri atau ngantuk. Nah, itu baru Oh, apa usia? Oke. ya. Yang lain paham? Leli paham? Halo. Ini untuk pada maka sudah paham ya. Nah, terus untuk rumusnya ini jangan terlalu Oh, banyak sekali yang nggak unmute ini ya. Mana pengembangan? Kamu kan pengembangan. Banter Ini banget. malah desain bahan ajar, hasil belajar perbedaan. Ini bukan rumus. Ini di Saya mohon maaf ya, Mas-mas dan Mbak-mbak untuk di unmute dulu Zoom-nya biar bisa dilanjutkan materinya. Ya, sudah bisa kita lanjut ya. Mohon maaf ini ada gangguan sedikit. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut saja. Kita lanjut ke fokus yang ketiga, yaitu avoid similar sound. Nah, tadi saya sudah bilang avoid itu adalah menghindari, similar itu adalah sama, sound adalah suara. Ini biasanya sering sekali kita gunakan bagi teman-teman yang memang pada dasarnya kurang bisa memahami arti, kurang bisa memahami audio yang diputar. Kalau misal teman-teman bisa menangkap akhirnya saja begitu ya. Oh, ada kata misalnya fine. Nah, justru teman-teman akan mencari jawaban yang ada bunyi yang sama. Betul tidak? Nah, padahal ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Kenapa tidak boleh dilakukan dalam TOEFL? Nah, karena jawaban yang tepat itu biasanya tidak mengandung bunyi yang hampir sama. Oke, baik. Saya putarkan lagi audionya. apartment. What does the woman say about Mark? Ya, saya ulangi lagi. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Iya, teman-teman kira-kira ada kata apa di situ yang harus kita hindari bunyinya? Bisa dilihat di screen teman-teman semuanya. Halo, adakah yang bisa mendengar saya? Suara saya jelas tidak? Jelas Bu, cuman kan tadi di mute. Masih bingung. Oh, masih bingung. Oke, ya ini sudah saya bukan garis bawah ya. Saya tintai merah gitu ya. Saya tintai merah kata yang memang harus dihindari bunyinya. Nah, ketika misal teman-teman ada pertanyaan, nah gimana caranya kita bisa tahu kata kuncinya untuk menjawab? Ya tidak? Ya Bu. Nah, caranya adalah dilihat pilihan gandanya dulu. Makanya tadi saya bilang, setiap sudah selesai audio yang diperdengarkan, kan nanti teman-teman akan diberi waktu untuk menjawab. Dari dari audio nomor 1 ke nomor 2, teman-teman akan diberikan waktu untuk menjawab yang nomor 1. Silahkan digunakan waktunya dengan baik, kemudian langsung lanjut untuk membaca pilihan ganda selanjutnya. Nah, kayak gitu. Jadi dari pilihan ganda yang disediakan, kata-kata yang disediakan di pilihan ganda, nanti teman-teman akan bisa mengira-ira kira-kira kata apa yang akan keluar, gitu. Berarti di Nggak apa-apa, pertanyaannya teman-teman. juga listening ya Bu ya? Nanti akan ditampilkan, Mas. Nanti akan ditampilkan pilihan gandanya. Karena memang Pertanyaannya loh Bu.
pertanyaannya tidak ditampilkan, hanya ditampilkan pilihan gandanya saja seperti itu. Oh, Karena ya. itu adalah aturan bakunya untuk ujian seperti itu. Nah, maka dari itu barangkali ketika ditampilkan opsi di pilihan gandanya itu bisa membantu teman-teman dalam mengira-ira soal seperti apa yang akan keluar seperti itu. Nah, di sini sudah saya garis merahi atau saya merahkan kata yang memang itu harus dihindari oleh teman-teman. Nah, di kata kedua, di kalimat kedua itu ada kata searching and ada kata apartment. Gitu. Itu adalah bunyi yang harus teman-teman hindari ya. Di pilihan gandanya, silakan dilihat teman-teman, kira-kira adakah pilihan ganda yang kata-katanya tidak ada yang mirip bunyinya dengan searching and apartment. Ada Yang nggak B kira-kira? ada, Bu. Yang B. Yang B ada ya. Yang B tidak ada keduanya ya. Kalau yang A itu ada department. Department. Department itu mirip dengan apa? Apartemen. Apartment. Benar. Betul. Kantor. Kemudian yang C ya, yang C. Nah, yang C ada research, search, research. Mirip dengan Searching. apa ini kira-kira? Searching. Searching. Oke, good. Kemudian yang D ada appointment and church. Appointment mirip dengan Apartment. apartment, and then church mirip dengan Searching. searching. Oke, good. Ya, jadi kita cari kata yang memang tidak ada bunyi yang sama dengan keduanya. Sehingga jawabannya yang B. Begitu? You was looking for a place Iya, to. betul. Dilanjut ya teman-teman ya, semangat ya. Nggak apa-apa. Ini for the first time teman-teman belajar listening, jadi wajar kalau memang ya masih meraba-raba ya. Saya juga dulu seperti itu. Itu adalah hal yang wajar, tidak apa-apa. Kemudian tips yang keempat itu adalah focus for who, what, and where. Who itu apa ya teman-teman? Siapa? Siapa, betul. Kemudian what? Nopo. Apa? Nopo ya. Kemudian where? Di Mana? mana? Iya, nah ini nanti mudah saja, berarti pertanyaan yang disampaikan oleh narator itu seputar who, what, atau kalau tidak, where. Nah, seperti ini contohnya. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? Okay, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Kemudian dijawab, you missed one homework assignment and a quiz. Pertanyaannya, who is the man? Jadi pertanyaannya, siapa laki-lakinya? Oke. Kira-kira siapa ini laki-lakinya? Guru. Guru. Iya. Adakah kata yang menunjukkan kalau dia adalah seorang guru? Itu sih memberikan homework assessment and a quiz sama absent for your class. Iya, jadi ada kata absent from your class. Nah, your class. Nah, ini adalah kata kunci untuk menjawab siapa laki-laki yang ada di pembicara kedua. Karena kaitannya dengan kelas berarti ya guru gitu ya, teacher ya. Apalagi ada kata assignment, ada kata kuis begitu. Jadi itu sangat membantu untuk kita menjawab bahwa laki-laki yang ditanyakan pada pembicara kedua itu adalah seorang guru. Begitu untuk trik nomor 4 nanti pertanyaannya sekitar itu saja. Apa, di mana, siapa, seperti itu. Ya, lanjut yang nomor 5, yang kelima ya. Fokus yang kelima itu adalah passive. Passive ya. Jika di pembicara kedua berbentuk pasif ya, mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata pasif, aktif pasif seperti itu ya.
Nah, jika di pembicara kedua berbentuk pasif, maka biasanya jawabannya itu bentuknya aktif atau sebaliknya. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Ya, Bu. Ya, oke. Coba ya, kita putar audionya. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Iya, teman-teman pahamkah bagaimana kalimat itu disebut dengan kalimat aktif dan bagaimana kalimat itu disebut kalimat pasif? Lupa. Belum ya, oke. Saya review kembali ya. Untuk mudahnya, cara mudahnya begini teman-teman. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa sih itu yang disebut kalimat aktif dan apa sih itu yang disebut kalimat pasif? Ya, contohnya begini. Kalimat aktif adalah kalimat yang kata kerjanya diawali dengan me, ya. Sedangkan kalimat pasif itu adalah kata kerja yang diawali dengan di. Contoh kalimat. Rizal menyapu lantai. Itu kira-kira kalimatnya aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Karena kata kerjanya diawali dengan me, ya, menyapu, kata dasarnya sapu begitu. Nah, kemudian bagaimana sih kalimat aktif itu kita rubah menjadi kalimat pasif? Nah, cara yang pertama adalah sebelum kita merubah kata kerjanya yang tadinya me menjadi di, kita harus tukar posisinya subjek terlebih dahulu dari depan ke belakang. Subjek objeknya itu bertukar. Kemudian baru kita rubah kata kerjanya yang tadinya berawalan me menjadi berawalan di, ya. Tadi contohnya adalah Rizal menyapu lantai. Kita rubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif. Maka subjek objeknya kita tukar yang tadinya Rizal di depan menjadi di belakang. Ya, lantainya juga kita rubah yang tadinya di depan, tadinya di belakang menjadi di depan. Rizal menyapu lantai, aktif. Kemudian kita rubah ke pasif menjadi lantai disapu oleh Rizal. Nah, begitu yang dimaksud kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Apakah dalam bahasa Inggris itu sama? Sama, ya, polanya sama seperti itu. Nah, di contoh yang sudah saya share ke teman-teman semuanya, di situ ada kalimat, Did Sally go to the bank this morning? Ya, apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Kemudian dijawab, yes, she did. She got a new checking account. She got new checking account. Dia membuka rekening baru. Ya, nah itu kira-kira polanya aktif atau pasif itu? Aktif, membuka. Berarti aktif ya. Berarti kita harus mencari jawaban yang berpola pasif ya. Nah, sekarang kita lihat. Sally wrote several checks. Yang A. Sally menulis beberapa cek. Bukan ya, tidak ada hubungannya. Kemudian yang B. Sally wanted to check up on the band. Dia ingin mengecek. Enggak ya, dia bukan ingin, tapi memang dia sudah kayak gitu. Dia sudah ngecek. Kemudian yang E, a new checking account was opened. Rekening baru sudah dibuka. Ya, rekening baru sudah dibuka. Membuka, dibuka gitu. Kemudian yang D, Sally check on the balance in her account. Dia ngecek ke seimbangannya, apa maksudnya itu ya? Keluar masuknya mungkin begitu ya. Nah, kira-kira jawaban yang mana yang perlu kita pilih? Yang C. Oke, betul. Begitu ya teman-teman, sudah pusing belum ini teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya gitu ya. Aduh, ngomong apa ini sih, begitu ya. Ya, nggak apa-apa. Semangat teman-teman ya. Pasti bisa nanti. Pasti bisa, pasti bisa. Yuk, lanjut ya.
Nah, trik yang keenam itu adalah subjek ganda. Nah, ini teman-teman. Jika nanti ada subjek ganda muncul pada pembicara kedua, ya, yang perlu teman-teman lakukan adalah pahami masing-masing perannya. Saya tanyakan dulu, teman-teman paham ya yang disebut subjek itu apa ya? Halo? Ya, Bu. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Nah, oke. Ya, saya tanyakan kembali, apakah teman-teman mengetahui apa itu yang disebut dengan subjek? Tindakan, Bu. Tindakan. Ada lagi pendapat yang lain? Orang. Orang. Betul ya, subjek itu orang. Nah, subjek ganda berarti orangnya satu atau lebih dari satu atau dua? Lebih dari satu. Dari satu. Lebih dari satu atau dua ya, ganda dua. Nah, ini nanti kalau teman-teman mendengar ada kata atau nama orang yang disebutkan dua ya di pembicara kedua itu pahami perannya dulu, itu yang pertama. Seperti ini contohnya. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Oke, ada siapa saja subjeknya tadi yang sudah disebutkan di pembicara kedua? Mara sama Robert. Oke, Mara sama Robert. Sudah ketangkap ya subjeknya. Kemudian perannya itu apa di keduanya ini? Mara replaced Robert in the band. Replaced. Replace itu apa replace? Mengganti. Menggantikan. Oke, jadi si Mara ini menggantikan posisinya Robert di band. Nah, kita sudah tahu ya, kita sudah memahami perannya masing-masing. Ada trik lagi yang kedua, teman-teman. Setelah teman-teman itu memahami perannya masing-masing, teman-teman bisa menjawab atau memilih pilihan ganda yang kedua subjek ini muncul. Jadi kedua subjeknya ini harus muncul di pilihan ganda. Ya, coba kita lihat. Yang A, Robert. Hanya ada Robert, teman-teman. Nggak ada Mara. Ya, berarti kira-kira itu jawabannya benar nggak? Nggak. Ya, kita butuh jawaban yang dua-duanya masuk. Entah itu Mara, entah itu Robert. Begitu? Coba yang B. Robert took Mara's place in the band. Apakah ini jawabannya? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Kebalik, Bu. Kebalik, pinter. Wis, mantep. Kebalik ya. Karena yang took itu bukan Robert, tapi Mara. Begitu. Nah, ini juga teman-teman nggak boleh terkecoh ya. Harus tetap pahami masing-masing perannya. Jangan sampai terbalik. Coba yang C, Mara. Yang C cuma ada Mara, berarti enggak gitu ya, karena kita butuh kedua nama tersebut masuk. Nah, kemudian yang D, Mara took Robert's place in the band. Nah, Mara menggantikan posisinya Robert di band. Ya, oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Begitu. Aman ya, masih ya teman-teman ya? Tiga lagi. Sabar, nanti kita lanjut untuk membahas latihan soal yang kemarin sudah teman-teman kerjakan. Ya, lanjut. Yang ketujuh adalah focus negative expression. Ya, jika di pembicara kedua itu berpola negatif, biasanya jawabannya berpola positif. Maka teman-teman juga harus memilih jawabannya yang kalimatnya berpola positif.
Type of negative expression. Macam-macam dari negative expression itu ada apa saja? Nah, yang pertama itu ada not, ya. Bisa don't, didn't, or nobody, none, ya, nothing, never. Nah, never juga masuk ke negative expression. Unimportant, unimportant, in, nah, this, ya, agree, disagree ya, gitu. Itu juga maksudnya negative expression. Ya, coba kita dengarkan dulu audionya. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Yeah, how did they get to the grandmother's house in Maine in only 5 hours? Bagaimana mereka bisa sampai ke rumah nenek mereka itu cuma 5 jam, padahal sebenarnya jarak tempuhnya itu bisa 7 jam begitu. Makanya ini tanya, kenapa kok bisa hanya 5 jam begitu? Kemudian si woman-nya di sini jawab, they didn't drive slowly. They didn't drive slowly. Mereka tidak mengendarai dengan pelan. Berarti mereka mengendarai dengan apa? Dengan quickly, ya, dengan cepat, betul. Nah, maka dari itu kita cari yang polanya positif, ya. Coba kita ke B dulu. Ke B itu apakah pola kalimatnya positif? Negatif. Negatif ya, karena ada not-nya. Could plus not, jadi couldn't, could not. Itu berarti polanya negatif. Bukan itu yang kita cari. Kita cari yang pola positif ya. Yang D juga. They did not. They didn't. Nah, bukan itu juga. Kita cari yang polanya positif. Ada di pilihan ganda A dan ada di pilihan ganda C. Ya, kita lihat yang C dulu. They wanted to travel slowly to Maine. Mereka ingin apa ini? Mengendarai dengan slowly ya. Enggak slowly, wong pada kenyataannya mereka quick ya, quickly ya, ngebut ya. Nah, coba yang A, they drove rather quickly. Mereka mengendarainya dengan cepat gitu ya, atau dengan ngebut. Nah, gitu. Jadi, jawaban yang tepat itu ada di pilihan ganda yang A. Gitu. Lanjut. Yang ke-8 itu ada double negatif. Kalau tadi hanya negatif, yang ini negatifnya double gitu. Bagaimana sih maksudnya? Ya, jika ada double negatif di pembicara kedua, maka makna double negatif itu berubah menjadi positif. Ya, double negatif berubah menjadi positif. Contoh kalimatnya, he didn't like unclean office. Nah, adakah dua double negatif pada kalimat ini? Ada. Yang mana? Yang did not dan unclean ya. Dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Artinya bagaimana? Dia suka kantor yang bersih, begitu ya. Jadi ketika ada dua double negatif, maka artinya menjadi positif. Seperti ini contohnya. He didn't like the unclean office. Berarti artinya he likes clean office. Dia suka kantor yang bersih. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Okay, I can't believe that the news that I heard about the concert. Well, it's not impossible. Nah, jadi double negatifnya ada di is not dan im. Ya, double negatifnya. Itu bukannya tidak mungkin. Itu bukannya tidak mungkin konsernya
akan dilaksanakan. Berarti sama dengan bagaimana ini? Konsernya mungkin dilaksanakan. iya. Iya, bukannya tidak mungkin ya sama dengan mungkin ya, begitu. Coba kita cari ya. Coba yang A, there is no possibility that the concert will take place. Tidak ada kemungkinan kalau konsernya akan dilaksanakan. Wong mungkin kok ya, bukan tidak ada. Oke. Yang B, the concert will definitely not take place. The concert will definitely not take place. Definitely, sudah pasti. Sudah pasti tidak akan dilaksanakan. Enggak, konsernya itu mungkin gitu ya. Kemudian yang C, the concert might take place. Konsernya mungkin akan dilaksanakan. Kemudian yang D, the concert can take place. Konsernya tidak akan dilaksanakan. Nah, kira-kira jawabannya yang betul yang C. yang C. Might. Might itu mungkin ya. Is not impossible. Positifnya menjadi might. Mungkin. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada almost negative expression. Nah, jika nanti teman-teman mendengarkan ada kalimat almost negative expression pada pembicara kedua, maka almost negative itu maknanya masih positif. Almost itu hampir ya. Negatif berarti hampir negatif ya. Hampir negatif itu maknanya masih positif. Kira-kira tipe kata apa yang masuk ke dalam tipe almost negative expression? Yang pertama itu ada hampir tidak ya. Hampir tidak itu hardly ya, barely, scarcely, only. Nah, itu berarti hampir tidak. Contoh kalimatnya, there is hardly any food in the refrigerator. Hampir tidak ada makanan di kulkas. Apakah masih ada makanan? Masih. Masih ya. Meskipun cuman apel satu habis digigit baru separuh ya, separuh dimasukin kulkas gitu. Ya, tapi tetap masih ada gitu loh. Tetap masih ada makanan. Kemudian yang kedua, hampir tidak pernah. Nah, ini hampir tidak pernah merupakan tipe dari almost negative expression. Hampir tidak pernah itu rarely, seldom. He rarely drive to work. Dia hampir tidak pernah menyetir gitu ya, menyetir ke tempat kerja gitu. Dia pernah mungkin 1 tahun sekali gitu. Tapi pernah gitu loh. Ya, kita dengarkan dulu audionya. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the man imply? Ya, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Barely. Barely itu artinya hampir tidak. Uang saya itu hampir tidak cukup. Hampir tidak cukup. Berarti artinya apa ini, teman-teman? Masih ada. Cukup ya. Masih cukup. Masih cukup. Oke, kita coba ya cari jawabannya. Yang A, he had plenty of money to pay the bill. Dia punya beberapa uang untuk membayar bill. Bukan itu. Kita cari kata yang cukup gitu ya. Yang B, he didn't have enough money to pay the bill. Dia tidak punya uang cukup. Dia punya kok. Dia punya kok gitu ya. Kan Tapi sudah tidak cukup. terbayarkan gitu ya. Coba yang C. He paid the bill but has no money left. Dia bayar bilnya, tapi benar-benar udah nggak punya uang lagi. Makanya dia bilang barely. Hampir tidak cukup gitu loh. Misal, kita makan ke restoran, kita cuma bawa uang 100.000. Ternyata habisnya 100.000, kan hampir saja tidak cukup uangnya gitu. Tapi cukup gitu loh. Tapi tidak ada uang tersisa lagi di
dompet begitu maksudnya. Karena hampir tidak itu maknanya masih ya, tetap masih cukup begitu. Begitu ya teman-teman ya. Satu lagi ya nanti sebelum kita bahas ke latihan soal yang sudah teman-teman kemarin kerjakan, itu tipe yang ke-10 itu adalah negatif with komparatif. Nah, ini masuknya sudah ke degree of comparison. Jadi nanti saya akan jelaskan dulu apa itu komparatif, apa itu superlatif ya. Nah, jika kalimat pembicara kedua mengandung negatif dan komparatif, maka makna tersebut menjadi superlatif. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu komparatif, apa itu superlatif ya. Ini masuknya ke degree of comparison, perbandingan. Jadi, yang harus teman-teman ketahui adalah di degree of comparison atau di perbandingan itu tingkatannya ada 3. Yang pertama itu disebut positive degree. Positive degree ini yang tingkatannya sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang paling, sama ya. Kemudian yang kedua itu ada komparatif. Komparatif ini sudah lebih ya. Perbandingannya sudah lebih. Lebih itu bisa pakai kata more ya. More gitu. Atau kita bisa tambahkan er ya pada kata sifat yang memang si labelnya hanya punya kurang dari 3 gitu. Kalau lebih dari 3 kita pakai more. Misal beautiful, beautiful itu 3. Berarti kita tidak boleh pakai tambahan er di belakangnya. Kita harus menambahkan more di depannya. More beautiful, bukan beautifuler begitu ya, nggak bisa ya. Nah, itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah superlatif. Nah, superlatif ini yang tingkatan paling tinggi. Itu maknanya adalah paling. Kita menggunakan kata most. Most dan tambahan st di belakangnya. Kayak gitu ya. Misal most beautiful, more beautiful gitu. Nah, contoh kalimat untuk positive degree yang artinya sama-sama, misalnya gini. Pensil merah dan pensil biru sama panjangnya. Pensil merah sama panjangnya dengan pensil biru. Apakah ada perbandingan di sini di positif? Tidak. Sama sih. Tidak ada. Karena sama ya, masih sama itu positive degree. Masih sama. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke komparatif, berarti ini perbandingannya lebih. Pensil merah lebih panjang daripada pensil biru. Nah, ini masuknya komparatif nih, perbandingannya lebih. Nah, kemudian kalau superlatif bagaimana? Kalau superlatif itu yang paling. Berarti tidak ada yang bisa menyaingi lagi. Paling. Pensil merah paling panjang ya di antara pensil yang lain. Nah, coba kita dengarkan dulu audionya. What do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. What does the man say about the new student? Okay, what do you think of the new student in math class? What do you think of the new student in the math class? Apa yang kamu pikirkan tentang siswa baru di kelas matematika gitu. Kemudian si man bilang, no one is more intelligent than she is. No one is negative, more is komparatif. Kita harus cari yang superlatif. Berarti cari yang paling ya. Coba kita lihat. She is not very smart. She is not very smart. Dia tidak begitu pintar. Bukan itu yang kita cari. Kita carinya adalah kata paling ya. Coba yang B. He is smarter than she is. Dia itu lebih pinter. Bukan lebih ya. Kita carinya yang paling. Coba yang C. Other students are smarter than she is.
Jadi siswa lain itu lebih pinter dari si cewek, bukan lebih, kita carinya yang paling. Ya, coba yang di. She is the smartest student in the class. Dia adalah siswa yang paling pinter di kelas, kayak gitu. Jadi memang now one is more itu sama dengan most, paling gitu. Begitu ya teman-teman ya. Nanti kurang lebih ada 6 skill lagi yang bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Nanti insya Allah ini PowerPoint-nya akan di-share untuk teman-teman bisa dipelajari secara mandiri. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Boleh tanya? Boleh, silakan Ibu. Itu kan ada yang nomor 10 itu negatif baik komparatif. Itu berarti nanti soalnya temanya seperti itu. Maksudnya tentang negatif baik Iya. komparatif apa gimana? Betul. 10. Saya memang Ya. tidak bisa menjanjikan untuk harus ada begitu. Tapi barangkali nanti teman-teman menemui kata-kata seperti itu pada soal yang keluar, berarti nanti teman-teman bisa langsung menggunakan trik yang nomor 10 ini. Seperti itu. Karena ini trik yang diajarkan oleh teman-teman itu memang yang biasanya muncul begitu. Tapi saya tidak bisa menjanjikan bahwa akan muncul semua seperti itu teman-teman. Tapi saya mengusahakan bahwa apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini itu nanti triknya bisa keluar. Hanya jenis soalnya atau kalimatnya yang memang Yang berbeda. Seperti itu, Ibu. Ya, makasih Mbak. Sama-sama, Ibu. Ada lagi? Sudah. Sudah. Kalau tidak ada, saya mau stop screen terlebih dahulu dan kemudian akan membahas 10 ya. Kemarin saya share 10 exercise ya kalau tidak salah ya, teman-teman ya. Ya, 10. 10. Adakah yang belum mencoba di sini? Udah, Bu. Nggak tahu yang Sudah. lain. Oke, nggak tahu yang lain. Oke, terima kasih untuk teman-teman Soalnya sudah berusaha. Ini nanti bisa dipelajari kembali. Mudah-mudahan saya inginnya membantu teman-teman ya, tapi dengan catatan teman-teman juga mau diajak kooperatif ya. Kalau misal perintahnya latihan ya ayo dibuka, dikerjakan. Siapa tahu nanti soal-soal yang buat latihan bisa membantu teman-teman kan kita tidak pernah tahu ya. Yang penting kita sudah usaha. Ya, mohon maaf teman-teman, di sini tidak akan saya putarkan untuk audionya karena nanti takutnya terlalu lama nggih. Barangkali teman-teman ada kegiatan yang lain. Langsung saja nanti saya tulis saja pertanyaan yang kemarin dan kemudian saya share jawabannya begitu dikirim ya. tempelnya, Bu. Boleh, nanti akan saya kirimkan. Untuk belajar ya, tapi janji ya dibaca. Oke. Ya, soal yang pertama itu ada audionya bunyinya begini. Do you want to go on the trip with us to Florida this spring? It will cost about $300 a person. Ya, $300? Do you think I just inherited a fortune? Gitu. Sambil marah ya nadanya ya. What can be inferred from the man? Apa sih yang bisa disimpulkan dari kata-katanya si cowok yang kedua? Do you think I just inherited a fortune? Ibarat bahasa Jawanya itu kayak gini, Mas Mbak. Emangnya dipikir duit 300 kue garing gesek apa ya gitu loh. Bahasa Jawanya tuh seperti itu ya. Artinya dia itu si man ini keberatan banget kalau harus bayar satu orang itu $300 gitu loh. $300 mungkin bagi si pria ini tuh lumayan mahal begitu ya. Butuh beberapa bulan mungkin ketika dia mau bisa punya uang $300. Nah, kemudian dia makanya bilang, apa dipikirnya $300 itu tinggal gesek apa kayak gitu. Gitu ya. Do you think I just inherited a fortune gitu. Maksudnya begitu. Nah, jawabannya nomor 1 itu yang D ya. He can't afford to spend that much. Dia tidak bisa untuk menghabiskan sebanyak itu uangnya. Eman-eman mungkin ya.
Dan dia juga kebetulan di ranah yang tidak semudah itu cari uang $300 seperti itu maksudnya. ya. Terus Nah, kemudian yang kedua, my watch stopped again. I just got new battery. Why don't you take it, Smith Chevrolet? They can take it for you and they're pretty reasonable. Jamku itu mati lagi gitu ya. Padahal saya itu habis ganti baterai yang baru gitu. Terus mainnya di sini bilang, kenapa kamu nggak ke Smith Jewelry aja gitu. Mereka itu bisa ngecek dan juga they pretty reasonable. They pretty reasonable itu maksudnya harganya murah begitu. Nah, what does the man mean? Nah, jawabannya untuk nomor 2 adalah yang D. The jewelry store can probably repair the woman's watch. Ya, jadi jawabannya nomor 2 adalah yang D. Number 3, we're going to change our meeting from Monday to Tuesday. It's all the same to me. Ya, it's all the same to me. What does the man mean? Nah, kata it's all the same to me itu maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah ternyata yang B, he is available either day. Dia juga bisa. Ternyata dia bisa ya. Yang tadinya jadwal meetingnya Monday, Senin, ternyata dirubah menjadi ke Selasa. Dan respon dari teman-temannya, ya nggak apa-apa, sama aja bisa kok gitu. Berarti maksudnya si man ini dia available waktunya. Baik Monday ataupun Tuesday, dia sama-sama bisa begitu. Makanya dia jawab, it's all the same to me. Tidak ada bedanya mau rapat di hari Senin atau di hari Selasa. Begitu ya. Number 4, we plan to go to the beach after class. One come. I'd love to, but Professor Jones wants to speak with me. What will the woman probably do? Apa sih yang akan dilakukan si woman-nya? Woman-nya di sini bilang, diajakin ke pantai, tapi dia bilang, ya saya pengen sih, tapi gitu. Saya mau ketemu dengan Profesor Jones to speak. Kayak gitu. Profesor John-nya pengen ngobrol sama si cewek ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sih yang akan si cewek ini lakukan? Nah, jawabannya adalah yang C. Ya, si Profesor Jones after class. Mau ngapain? Mau speak ya, nggak tahu mau speak apa ya. Tapi intinya mereka mau ngobrol berdua. Seperti itu, yang sudah mengerjakan pasti paham ya jawabannya. Kemudian ada number 5. Janet sounded worried, but she is getting A's and B, isn't she? Ya, Janet ini terlihat khawatir. Mungkin ini terkait dengan nilai ya, karena di sini ada kata A dan ada kata B. Ya, Janet itu terlihat khawatir begitu. Kemudian, tapi kan dia selalu dapat A kalau enggak B. Maksudnya ini apa yang dikhawatirkan gitu loh. Ya, iya kan? Isn't she? Ya, isn't she itu maksudnya adalah question tag ya. Iya kan? Begitu. Kemudian pertanyaan dari narator adalah what does the man imply about Janet? Apa sih maksudnya dari perkataan si man ini ya? Karena si man ini kan bilang dia tuh selalu dapat A dan B lah. Apa sih yang perlu dikhawatirkan gitu ya? Makanya jawabannya itu yang C. She wouldn't worry about her grade. Seharusnya dia tidak khawatir. Karena dia selalu dapat A dan juga B. Jadi dia tidak perlu khawatir untuk dapat nilai yang jelek. Begitu teman-teman, lanjut ya. Number 6, you look great since you have been taking those exercise classes. Thanks, I never feel better in my life. Si woman bilang dia itu terlihat lebih baik setelah dia ngambil olahraga, kelas olahraga begitu. Kemudian si man-nya bilang, ya terima kasih, saya juga tidak pernah merasakan sesehat ini mungkin ya di hidupnya dia. Never, nah ini never. Ya, never tadi ingat ya, kalau ada kalimat negatif, berarti kita harus cari jawaban yang polanya
Positif, never itu masuknya negatif. Nah, nanti bisa kalian cek lagi, teman-teman cek lagi untuk yang nomor 6. Ya, jawaban yang tepat adalah a classes have improved his health, ya. Kelas exercise-nya itu sudah berhasil untuk mengimprove kesehatannya si man ini. Jadi si man ini sudah terlihat lebih baik atau lebih sehat. Ya, number 7. I had a hard time getting through this novel. I know how you feel. Who can remember the name of 35 different characters? Nah, jadi man-nya di sini bilang kalau dia itu kesulitan dalam memahami isi novelnya, gitu. Kemudian didukung kalimatnya oleh si woman ini. Ya, saya tahu perasaanmu. Siapa yang bisa mengingat 35 karakter yang ada di novel tersebut, begitu ya. Nah, what does the woman imply? Maksudnya itu bagaimana sih kata-katanya si woman itu? Who can remember? Berarti kan ini difficult sekali ya. Siapa sih yang bisa ngingat-ngingat 35 karakter di dalam novel? Berarti kesimpulannya kan novelnya memang sulit ya. She also find the book difficult ya. Kesulitan ini dia dalam memahami isi atau dalam mengingat-ingat 35 karakter yang ada pada novel tersebut. Ya, lanjut 3 lagi. Alhamdulillah sudah hampir selesai. Ya, ke nomor 8. That's long line. Do you think there is be any ticket left? I doubt it. I guess. Well, when I'm going to the second show. What does the woman mean? Ya, jadi sini posisinya lagi ngantri tiket untuk pertunjukan yang pertama. Tetapi si woman-nya doubt it. I doubt it. Maksudnya dia ragu apakah kita bisa ikut pertunjukan yang pertama. Jangan-jangan kita nanti bisa ikutnya di pertunjukan yang kedua gitu. What does the woman mean? I doubt it. Cass will wind up going to the second show. Nah, apa sih maksudnya? Nah, maksudnya dari si woman ini adalah they will have to go a later show. The second show, a later show, itu adalah kata yang sama ya, the same meaning. Berarti ini maksudnya tadi adalah kesinonim ya. The second show and the later show itu sama artinya. Hanya kata yang digunakan berbeda. Okay, next. Number 9. This course is much too hard for me. Sorry, you decided to take it, huh? Gitu. Ternyata ini kursusnya susah banget ya. Kayak gitu. Kemudian si man-nya bilang, lah kan kamu sendiri yang ngambil kan, memutuskan untuk ngambil kan? Kayak gitu. Ya. What does the man ask the woman? Ya, ternyata apa sih maksudnya ini? Sorry you decided to take it, huh? Gitu berarti artinya adalah if she regrets taking the course, menyesal, regrets. Si woman-nya ini menyesal taking the course. Kenapa menyesal? Karena dia rasa course-nya itu is too much hard, sangat sulit gitu. Jadi dia sudah mengambil kesempatan atau keputusan yang salah memilih course-nya. Ternyata course-nya ini sangat sulit, ya. Jadi dia she regrets taking the course. Kemudian yang terakhir, are you going home for winter vacation? I've agreed to stay on here as the research assistant. What can be inferred about the woman? Nah, gitu. Apakah kamu nanti pulang ke rumah di liburan musim winter itu apa ya? Salju ya? Bukan. Bener ya? Kemudian dia bilang, iya, saya harus stay di sini ya sebagai research assistant gitu. Asisten research, asisten penelitian gitu. What can be inferred about the woman? Apa sih yang bisa disimpulkan dari kata-kata si woman-nya? Dia mau stay on here as a research assistant. Kesimpulannya berarti adalah she will be working during vacation. Ya, dia akan bekerja selama liburan. Jadi dia tidak pulang ke rumah karena dia akan
working. She will be working as a research assistant during vacation. Begitu teman-teman semuanya. Ya, thank you so much yang sudah latihan. Ya, nanti barangkali nanti bisa saya share, silakan dipelajari. Barangkali 10 soal ini bisa membantu teman-teman nanti ketika ujian ya. Saya berharap teman-teman semuanya tidak ada yang remedi. Sukses semua, jadi tidak perlu remedi semuanya. Begitu, Ge? Amin. Ya, terima kasih dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.